Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Diasa Fitri dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210 2010 45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan informasi yang dapat diuji, disimpulkan, dan digunakan untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian. Analisis ini melibatkan penggunaan berbagai teknik statistik yang memudahkan peneliti untuk menemukan pola, menguji hubungan antar variabel, dan membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Langkah-langkah analisis data kuantitatif. Yang pertama, pengolahan data. Sebelum data dapat dianalisis, tahap pertama adalah pengolah dan menyiapkan data. Proses ini mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama, membersihkan data, pengecekan konsistensi, pengkodean. Yang kedua, deskripsi data. Deskripsi data merupakan langkah pertama dalam menganalisis data kuantitatif. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik dasar data yang telah dikumpulkan. Beberapa statistik yang umum digunakan. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang ketiga, uji asumsi dasar. Sebelum melanjutkan ke analisis statistik yang lebih kompleks, penting untuk menguji asumsi dasar dari data yang dikumpulkan. Asumsi ini mencakup yang pertama, normalitas, yang kedua, homoskedastisitas, yang ketiga, independensi. Yang keempat, uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan langkah berikutnya untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang telah diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang sesuai yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, uji statistik parametrik atau untuk data yang berdistribusi normal. Yang kedua, uji statistik non-parametrik untuk data yang tidak berdistribusi normal. Langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Yang ketiga, melakukan uji statistik dan memperoleh nilai. Yang keempat, mengevaluasi hasil. 5. Analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi mengukur sejumlah mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Korelasi Pearson digunakan untuk data yang berdistribusi normal dan mengukur hubungan linear antara dua variabel. Korelasi Spearman digunakan jika data tidak berdistribusi normal atau data ordinal. Analisis regresi mengukur hubungan antara suatu variabel bebas dan suatu variabel terikat. Mengukur hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel independen. Digunakan ketika variabel dependen adalah data kategorikal. Yang keenam, penyajian data. Setelah data dianalisis, hasil analisis harus disajikan secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca. Penyajian data dapat dilakukan melalui yang pertama, tabel untuk menampilkan hasil statistik deskriptif untuk uji hipotesis. Grafik seperti histogram, diagram batang, diagram lingkaran, atau scatter plot untuk menggambarkan hubungan antara variabel. Diagram seperti box plot untuk menunjukkan distribusi data. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.